Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, ketemu lagi kita pada pembelajaran yang berikutnya, yaitu mempelajari sistem pendinginan. Tentunya sistem pendinginan di dalam teknik kendaraan ringan ya. Materi ini disusun oleh dari Esiman Setiono dari SMK Negeri 1 Wanarja. Oke, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga semuanya sehat dalam lindungan Allah. Kita lanjutkan materinya. Sistem pendinginan. Motor bakar berfungsi merubah energi panas yang terkandung dalam bahan bakar menjadi tenaga penggerak, jadi sebagai energi penggerak mula. Sistem pendinginan diperlukan untuk mengatasi hal tersebut, yaitu untuk mengurangi panas yang diserap oleh bagian-bagian motor sehingga tidak mengalami kerusakan pada motor. Artinya, dengan adanya sistem pendinginan, motor atau engine tidak mengalami overheating atau kelebihan panas yang bisa merusak komponen mesin. Sistem pendinginan mempunyai fungsi untuk memindahkan panas dari dalam mesin ke udara luar atau menjaga suhu kerja mesin pada suhu kerjanya, yaitu antara 80 sampai 90 derajat Celcius, dan meredam getaran mesin sehingga engine tidak mengalami overheating dan dapat bekerja secara terus-menerus. Kita lanjut. Cara pendinginan. Yang pertama ada pendinginan dalam. Ya, maksudnya apa? Maksudnya penguapan campuran bahan bakar dan udara itu yang ada di dalam mesin itu juga ikut mendinginkan komponen mesin. Pendinginan luar artinya apa? 1. Dengan model radiasi atau pendinginan udara. Panas motor yang dipindahkan ke udara luar secara langsung. Yang kedua, dengan hantaran atau pendinginan air. Pendinginan tidak berhubungan langsung dengan udara luar atau pemindahan panas melalui cairan atau air pendingin. Dan contohnya seperti ini. Ya, ini yang menggunakan sistem pendinginan dengan udara atau dengan radiasi. Jadi panas yang ada di dalam kepala silinder dan blok silinder langsung dipindah ke udara luar. Kita lanjut. Pendinginan udara. Pada motor yang menggunakan sistem pendinginan udara, panas motor diambil langsung oleh udara melalui sirip-sirip pendingin. Sirip-sirip ini dipasang di sekeliling silinder dan kepala silinder. Nah, seperti ini contohnya, ya, contohnya seperti Air King, Supravit, dan sebagainya. Jadi perpindahan panasnya langsung ke udara luar. Dari dalam mesin, dari ruang bakar ke dinding silinder, ke blok silinder, kemudian ke kepala silinder, kemudian ke sirip-sirip pendingin, kemudian menuju ke udara luar. Semakin besar sirip-sirip pendingin, maka efektivitas atau perpindahan panasnya lebih cepat. Begitu juga sebaliknya. Pada pendinginan udara ini, hembusan udara terjadi pada saat kendaraan berjalan atau dilakukan oleh sebuah kipas. Kita lanjut. Konstruksi motor dengan pendinginan udara dibanding pendinginan air mempunyai keuntungan antara lain. Konstruksinya lebih sederhana, harganya relatif murah, perawatannya relatif tidak ada. Kemudian, namun demikian juga mempunyai kerugian antara lain. Pendinginan tidak merata, suara motor keras karena getaran sirip-sirip. Pendinginan ini banyak digunakan pada sepeda motor, contohnya yaitu Air King, suaranya keras karena sirip-siripnya besar, tenaga motornya juga besar. Kita lanjut. Untuk mengefektifkan pendinginan udara banyak dijumpai dengan menambah suatu kipas yang digerakkan langsung oleh poros senggol atau menggunakan blower.
Jadi sistem pendinginan udara itu ada dua macam, satu tanpa tekanan, jadi tanpa adanya blower atau kipas pendingin. Yang kedua dengan tekanan atau menggunakan blower, menggunakan kipas pendingin. Contohnya yang tidak menggunakan kipas pendingin itu contohnya seperti Air King, ya, Supra X, Supra Fit, kemudian Vega, Yamaha Vega dan sebagainya. Jika motor dihidupkan, maka kipas akan ikut berputar sehingga udara dialirkan menuju ke sudu-sudu hantar ke sirip-sirip kepala silinder dan blok silinder. Dengan demikian, menggunakan kipas ini maka pendinginan akan lebih merata dibandingkan yang tidak memakai kipas. Cara ini digunakan pada sepeda motor. Ya, seperti Pak Iman tadi terangkan. Oke, lanjut. Sistem pendinginan air. Di dalam pendinginan air ini terdapat mantel air atau water jacket yang menyelubungi silinder masuk ke kepala silinder. Kantong air berhubungan dengan radiator. Air yang telah panas dalam mantel dialirkan ke radiator untuk didinginkan. Pendinginan air ini dilakukan oleh udara yang mengatur melalui kisi-kisi radiator. Sedangkan tarikan udara dilakukan oleh kipas yang digerakkan oleh motor. Dibanding pendinginan udara, maka pengontrolan suhu pendinginan pada sistem ini lebih mudah. Selain itu dapat diperoleh hasil pendinginan yang merata. Nah, contoh untuk sistem pendinginan air itu ya Titanic, kendaraan ringan ya, mobil-mobil itu semuanya menggunakan sistem pendinginan air. Kalau pada sistem pendinginan udara, kalau mobil yang menggunakan biasanya ada mobil VW Kodok, VW Kombi ya, itu masih menggunakan sistem pendinginan udara. Tapi untuk sekarang, untuk engine atau untuk di dalam kendaraan ringan, kebanyakan menggunakan sistem pendinginan air. Kemudian sistem pendinginan air dibagi dua, yaitu yang pertama sirkulasi alam atau tanpa tekanan. Yang kedua sirkulasi tekan atau dengan tekanan pompa. Nah, ini contohnya seperti ini sistem pendinginan. Ya, ada radiator, reservoir, selang atas, kemudian ini water jacket, water pump, kemudian selang bawah. Kemudian ini tutup radiator. Kita lanjut. Sistem pendinginan air sirkulasi alam. Berat jenis air akan turun bila suhunya bertambah dan apabila suhunya turun, berat jenis akan naik. Sirkulasi alam bekerja atas dasar adanya perbedaan berat jenis atau tekanan. Air yang telah panas di dalam mesin akan naik ke bagian atas radiator dan setelah suhunya turun akan masuk ke bagian bawah radiator untuk seterusnya masuk kembali ke dalam motor. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini ada radiator, selang atas, blok silinder atau water jacket. Ini blok silinder, blok motor, kepala silinder, ini selang bawah. Jadi air yang panas di dalam water jacket ini, air yang bagian atas itu adalah air yang panas dibandingkan air yang di bagian bawah. Karena BJ-nya berkurang, tekanannya bertambah, dia akan mengalir dengan sendirinya ke atas menuju radiator. Nah, air yang bertekanan tinggi ini dan suhunya panas akan mendorong air yang suhunya rendah, tekanannya rendah, sehingga dia akan turun ke bawah. Dari tangki atas radiator ke tangki bagian bawah radiator. Pada waktu air yang panas melewati radiator, maka panasnya akan berpindah ke udara luar, sehingga suhunya turun, dia akan masuk ke dalam blok silinder. Di dalam blok silinder atau di dalam water jacket, ya, air yang panas akan bergerak ke atas, karena BJ-nya itu turun, akan tetapi tekanannya naik. Kemudian dia akan mengalir lagi menuju ke radiator bagian atas atau ke tangki radiator bagian atas. Begitu seterusnya. Dia akan bersirkulasi secara alami. Lanjut. Cara kerja. Motor dihidupkan, maka air di dalam mesin menjadi panas, volume air mengembang, berat jenis air mengecil, air panas naik ke radiator. Dalam radiator air panas yang didinginkan, maka volume air menyusut, berat jenis air membesar, air turun ke motor dan seterusnya.
Sistem pendinginan air atau sirkuit pompa atau sistem pendinginan dengan tekanan. Ini contohnya ada kepala silinder, rumah termostat, kipas, kemudian water pump, radiator di blok silinder. Seperti itu. Air mengalir dari motor diteruskan menuju radiator dan setelah didinginkan melalui radiator, air ini kembali masuk ke motor. Kondisi pendinginan menurut sistem ini lebih baik daripada sistem sirkulasi alam. Oleh karena itu dewas ini banyak digunakan. Nah, mobil-mobil zaman dulu yang tidak menggunakan water pump, sistem pendinginannya itu contohnya mobil-mobil yang tahun dulu ya, tempo dulu tahun 1930-an ya, atau 1800-an itu yang ada di Keraton Solo, Keraton Jogja, itu ada mobil-mobil yang kuno itu tidak menggunakan radiator, tidak menggunakan water pump. Karena tanpa water pump sudah cukup, karena mobil-mobil dulu itu tenaganya rendah, kecepatannya juga rendah. Kemudian keuntungan, 1. Pendinginan dapat merata. Kemudian radiator dapat diperkecil karena aliran air lebih lancar. Kerugiannya apa? 1. Konstruksinya rumit, harganya mahal, sering terjadi kebocoran-kebocoran, digunakan pada ini kebanyakan mobil, truk, dan motor stasioner besar. Temperatur kerjanya antara 80 sampai 90 derajat Celcius. Nah, nama-nama bagian pendingin dengan tekanan. Ya, ini di sini ada reservoir, radiator, selang bagian bawah, water pump, water jacket, nah, kemudian rumah termostat, ini kipas pendinginnya, selang bagian atas radiator, kemudian ini adalah tutup radiator. Paham ya? Kita lanjutkan. Nah, ini water jacket seperti ini. Water jacket atau kantong air sebagai tempat peredaran air di dalam motor atau di dalam engine akan dialirkan ke tempat yang memerlukan pendinginan, blok motor dan kepala silinder. Ini selang-selang air ya, fungsinya untuk memindahkan air panas dari kantong air ke radiator dan sebaliknya. Ini radiator untuk mendinginkan air pendingin dengan memindahkan panas ke udara luar. Nah, ini reservoir sebagai persediaan air dan untuk menyeimbangkan volume air, ya, menyeimbangkan perbedaan volume air pendingin dan tempat panas. Jadi reservoir ini fungsinya untuk menampung air pendingin sementara. Jadi kalau tekanannya di dalam sistem pendingin itu besar, maka air akan dialirkan ke reservoir. Pada waktu tekanannya berkurang karena jumlah air pendinginnya berkurang, maka dia akan dialirkan lagi menuju ke sistem pendingin. Begitu selanjutnya. Tutup radiator untuk menaikkan dan menstabilkan tekanan air dalam sistem pendinginan atau mengatur tekanan air. Kemudian ini adalah kipas ya, kipas pendingin untuk mengalirkan udara melalui radiator supaya pendinginan tidak bergantung pada kecepatan kendaraan. Lanjut. Pompa air berfungsi untuk mempercepat peredaran air pada sistem pendinginan atau sirkulasi air pendingin. Kemudian ini termostat untuk mempercepat temperatur kerja air pendingin saat motor masih dingin ya, atau baru hidup. Yang kedua, mengatur peredaran atau sirkulasi air pendingin atau menjaga suhu kerja mesin pada suhu 80 sampai 90 derajat Celcius. Kemudian cara kerja sistem pendinginan dengan air. Nah, kita terangkan yang lebih mudah ditangkap dengan aplikasi animasi. Kau acuhkan aku, kau
seperti ini kita besarkan. Nah, ini. Cara kerja sistem pendinginan ya. Ini ada blok silinder ya. Di dalamnya ada water jacket, ini kepala silindernya. Kemudian ini adalah termostat, ini radiator. Di dalam radiator ada tabung radiator atau tabung silinder atau tube. Kemudian ini tutup radiator, ini selang air, ini reservoir. Pada waktu mesin belum panas atau baru dihidupkan, termostat masih menutup. Maka cara kerja pada sistem pendingin ini, air hanya bersirkulasi di antara water jacket kemudian menuju ke saluran bypass. Saluran bypass kemudian menuju water jacket lagi bagian bawah. Dari water jacket bagian bawah, ya, air ini akan panas sehingga air yang panas akan bergerak ke atas, kemudian akan mengalir lagi menuju ke saluran bypass. Dari saluran bypass baru menuju ke water jacket bagian bawah. Begitu seterusnya. Nah, teknik ini berfungsi untuk mempercepat suhu kerja mesin tercapai. Nah, pada waktu suhu kerja mesin sudah tercapai, maka tutup termostat ini, katupnya itu akan terbuka. Kita lihat di sini. Nah ya, ini suhu kerja sudah tercapai. Pada saat termostat sudah terbuka, maka air yang ada dalam water jacket yang sudah panas akan mengalir menuju ke radiator. Nah, di radiator, di tangki atas bagian bawah, air ini akan tertekan, bergerak ke bawah, ya, ke tangki radiator bagian bawah. Pada waktu air yang panas ini bergerak dari tangki atas ke tangki bagian bawah, panas air itu akan berpindah ke udara luar, sehingga suhu air pendinginnya turun. Air pendingin yang suhunya turun ini akan masuk kembali ke dalam water jacket. Kemudian air yang dalam water jacket ini akan menerima panas dari ruang bakar, dinding silinder, dan komponen-komponen mesin yang lainnya yang panas. Maka dia akan bergerak ke atas. Air yang panas akan bergerak ke atas karena BJ-nya dan tekanannya naik. Maka air tersebut akan terus mengalir menuju radiator. Dari radiator, air akan berpindah panasnya ke udara luar sehingga suhunya turun. Air yang suhunya turun akan mengalir lagi masuk ke dalam water jacket. Begitu seterusnya. Semakin cepat kendaraan bergerak, maka water pump bergerak semakin cepat. Sirkulasi air pendingin di dalam sistem pendingin juga semakin cepat. Begitu seterusnya. Ya. Kemudian lanjut. Bagaimana kalau mesin sudah panas? Tekanan airnya itu sudah melebihi 0,9 kilo per centimeter persegi atau 0,9 bar misalkan ini. Ini kalau tidak dikurangi jumlah airnya atau tekanannya, maka akan terjadi overheating. Maka caranya, air yang bertekanan tinggi ini akan mendorong katup tekan, ya, atau pressure valve terdorong ke atas sehingga salurannya terbuka. Begitu salurannya terbuka, maka air akan mengalir menuju ke reservoir. Sampai kapan? Sampai tekanannya ini di bawah 0,9 bar. Sehingga katup tekan tidak bisa terbuka kembali. Nah, caranya seperti itu. Nah, bagaimana sekarang kalau suhunya sudah panas tapi jumlah airnya kurang? Kalau suhunya panas, jumlah airnya kurang, akibatnya di tangki bagian atas radiator ini, ya, ini akan terjadi kevakuman, sehingga katup vakumnya akan terbuka. Seperti ini, ada katup vakum terbuka ya. Katup vakum terbuka, maka air di dalam reservoir akan terisap masuk ke dalam tangki bagian atas atau ke dalam sistem pendinginan. Sampai kapan? Sampai penuh. Begitu air di sini sudah penuh, di tangki bagian atas radiator sudah penuh, maka kevakumannya hilang. Katup vakum akan menutup saluran didorong oleh pegas katup. Nah, itulah cara kerja dari sistem pendinginan. Saya rasa cukup jelas ya. Oke, kita lanjutkan yang lain.
Jadi ini sudah diterangkan ya, kita lanjutkan saja. Tujuannya agar semua bagian motor akan dipanaskan merata agar temperatur kerja motor dapat tercapai. Ini pada waktu tutup thermostat masih menutup ya. Nah, pada waktu suhu kerja sudah tercapai ya. Tadi sudah diterangkan cara kerjanya sama Pak Iman ya. Ini seperti ini. Kita lanjut aja. Pompa air dan radiator. Nah, fungsi pompa air atau water pump untuk mensirkulasikan air yang melalui water jacket dan radiator supaya pendingin merata dan efisien. Untuk itu biasanya digunakan pompa sentrifugal yang dipasang di bagian depan blok silinder. Gerak putar pompa diperoleh dari putaran polosenggol melalui tali kipas. Tali kipas sistem pendingin maksudnya gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini bentuk dari water pump atau pompa air, bentuknya seperti ini. Prinsip kerja pompa air sentrifugal, sewaktu impeller berputar, air pada pusat tersap dan terlempar ke arah luar oleh gaya sentrifugal pada keliling impeller. Air disalurkan ke saluran buang yang menuju kantong air pada sekeliling silinder pada blok silinder. Data-data pompa air ini hasil pemompaan antara 100 sampai 300 liter per menit. Tekanan pemompaan sekitar 5 kPa atau 0,05 bar. Kita lanjut. Bagian-bagian pompa air seperti ini ya. Ada poros pompa air, unit gelinding dengan perapat dan pengisian fluid permanen. Ada impeller nomor 3 ini. Kemudian ada saluran masuk dari bagian bawah ini ya, yang 4. Kemudian saluran buang ke blok motor atas. Kemudian sil pompa air, ini ada sil pompa airnya. Ada lubang pelepas ini, lubang untuk melepaskan kebocoran air agar supaya bantalannya tidak rusak. Kemudian fan pulley penggerak ya, ini. Oke, kita lanjut. Sil pompa air untuk menahan air supaya tidak masuk ke dalam bantalan dan poros pompa air. Sil arang berfungsi mengurangi gesekan pada karet perapat. Pegas berfungsi untuk menekan sil arang terhadap impeller. Ini lahernya. Kita lanjut. Fungsi lubang pelepas untuk mengeluarkan air sewaktu cincin arang bocor agar air tidak masuk ke dalam bantalan dan pompa air yang bisa menyebabkan terjadinya karat. Ini kalau silnya bocor, air harus bisa keluar ya. Tidak merendam di sini merusak lahernya. Kita lanjut. Fungsi radiator untuk mendinginkan air pendingin dengan jalan memindahkan panas ke udara luar. Radiator terdiri dari 2 buah tabung air yang terletak di bagian atas dan bawah. Kedua tabung ini dihubungkan oleh kisi-kisi pendingin atau oleh tub atau oleh silinder. Nah, seperti ini. Ya, ada tutup radiator, tangki bagian atas. Ya, ini saluran masuknya. Ini ada sirip-siripnya. Ya, 5 kisi-kisi atau tubenya yang menghubungkan tangki atas dengan tangki bawah. Ini tangki bawah ya. Kemudian ini adalah saluran selang bawah ya. Ini saluran pembuangan untuk voltap. Kita lanjut. Ini macam-macam radiator, ada yang konvensional. Cirinya tabung dan kisi-kisi dari kuningan atau tembaga dihubungkan dengan penyolderan. Sirip-sirip terbuat dari tembaga kemudian berat seperti ini ya. Ini yang modern ini. Tabung terbuat dari plastik dan kisi-kisi dari aluminium dihubungkan dengan rangka cakar. Ya, ringan, reparasi memerlukan alat khusus.
Kita lanjut. Rangkaian kisi-kisi susunan biasa ini. Konstruksi sederhana, pembersihan sirip-sirip udara. Kemudian susunan tergeser seperti ini. Pendinginan lebih efisien tetapi sirip-sirip cepat tersumbat kotoran. Kita teruskan. Kemudian macam-macam bentuk dari radiator. Ini ada arah aliran air vertikal. Pendinginan relatif kurang efisien karena waktunya relatif singkat. Kemudian yang jenis horizontal. Pendinginan lebih efisien karena waktu air mengalir dalam kisi-kisi lebih lama. Ya, ini horizontal, ini vertikal. Yang banyak itu yang vertikal sekarang. Tutup radiator dan reservoir air. Fungsi, ya, menutup radiator, mengatur dan menaikkan tekanan dalam sistem pendingin. Alasan untuk menaikkan tekanan pada sistem pendinginan. Temperatur didih air tergantung pada tekanan. Tekanan semakin naik, temperatur didih semakin tinggi, sistem pendinginan lebih aman. Contohnya yang tadi Pak Iman terangkan ya. Contoh dengan kelebihan tekanan 100 kPa, 1 bar, temperatur didih naik sekitar 250 derajat Celcius. Ini contohnya dari ada tutup radiator, ini katup tekannya, ini katup vakumnya, ya, ini pegas, katup tekan, ini cincin perapat. Oke, lanjut. Fungsi katup tekan untuk membatasi tekanan yang ditimbulkan panas air antara 80 sampai 120 kPa, 0,8 sampai 1,2 bar. Jadi kalau lebih dari 0,9 katupnya ini harus terbuka. Kita lanjut. Fungsi katup bisap ini ya, atau katup vakum untuk menyeimbangkan tekanan pada saat motor menjadi dingin sehingga tidak terjadi vakum di dalam sistem. Ya, jadi kalau jumlah airnya kurang, katupnya membuka sehingga air dari reservoir akan masuk ke dalam sistem pendingin, kevakumannya menjadi hilang. Terus rangkaian tutup radiator dengan reservoir air, mengatur tekanan pada tutup radiator. Pada saat motor panas, katup terlepas atau tekan terbuka. Ini terbuka. Ya. Kemudian pada waktu motor dingin, katup bisap atau vakum terbuka. Contohnya seperti ini. Katup vakumnya terbuka. Seperti yang Pak Iman tadi terangkan pada cara kerja sistem pendinginan. Keuntungannya, tidak perlu sering menambah air pendingin, kebocoran pada reservoir dan kelengkapannya tidak mempengaruhi temperatur air pendingin. Kerugiannya, jika packing tutup pada ujung layer radiator tidak rapat, pengisapan air ke sistem pendingin tidak dapat terjadi. Keuntungan, tidak perlu sering menambah air pendingin, radiator selalu penuh dengan air, letak reservoir sedikit lebih tinggi dari radiator. Kerugian, kebocoran pada reservoir mengakibatkan kelebihan temperatur dalam waktu yang singkat. Air pendingin dapat keluar dari radiator. Nah, oke, karena materinya sudah cukup, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.